Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma. Saya dari kelas F semester 4. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang 10 model pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menurut Robin Fogarty 1991, terdapat 10 model dalam merencanakan pembelajaran terpadu, yaitu 1. Model penggalan atau fragmented, yaitu model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran atau model tradisional yang memisahkan secara diskrit masing-masing mata pelajaran. Keterpaduan model ini harus tercapai ketika satu satuan waktu telah ditempuh, misalnya pada 1 catur wulan. Keterpaduan pada model fragmented terjadi jika siswa telah menyelesaikan seluruh runtutan kajian atau materi pelajaran yang pada akhirnya seluruh satuan-satuan konsep itu mencapai keutuhan, baik konsep, pemahaman, suatu kajian, keterampilan, dan nilai. Contoh, dalam satu pelajaran terdapat materi perambatan cahaya, prediksi, dan peta konsep. Menurut Patmono, dalam bukunya Pembelajaran Terpadu Melalui Kurikulum Terpadu dalam Satu Disiplin Ilmu, mengatakan bahwa pembelajaran terpadu melalui kurikulum terpadu fragmented terjadi jika seorang guru memiliki keinginan agar siswa setelah menempuh pembelajaran satu kurun waktu tertentu memiliki kemampuan atau kecakapan tertentu. Keuntungan pembelajaran model ini adalah siswa menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran. Ia ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Sedangkan kekurangannya adalah ia belajar hanya pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan atau integrasi dengan konsep sejenis. 2. Model connected, yaitu dalam setiap mata pelajaran berisi konten yang berkaitan antara topik dengan topik dan konsep dengan konsep dalam satu mata pelajaran. Model ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi interbidang studi itu sendiri. Fogarty 1991 menyatakan bahwa di dalam mata pelajaran terdapat isi mata pelajaran yang dikaitkan, misalnya topik dengan topik, konsep dengan konsep, dan ide-ide yang berhubungan. Kaitan dapat diadakan secara spontan atau direncanakan terlebih dahulu, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam model connected ini secara sengaja menghubungkan kurikulum di dalam mata pelajaran, melebihi dari apa yang diasumsi siswa-siswa yang akan memahami hubungan secara otomatis. Keuntungan yang diperoleh dalam model connected adalah adanya hubungan antar ide-ide dalam satu mata pelajaran. Anak akan memperoleh gambaran yang lebih jelas dan luas dari konsep yang dijelaskan, dan siswa diberi kesempatan untuk melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Sedangkan kekurangan dalam model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pengembangan atau mata pelajaran lain. 3. The nested model atau model tersarang, yaitu
Model pembelajaran terpadu yang merupakan pengintegrasian kurikulum dalam satu disiplin ilmu dengan memfokuskan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh guru kepada siswa dalam satu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran atau konten, yang meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Kelebihan model ini yaitu guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Sedangkan kekurangannya adalah apabila tanpa perencanaan yang matang memadukan beberapa keterampilan yang menjadi target dalam satu pembelajaran akan berdampak pada siswa di mana prioritas pelajaran menjadi kabur. 4. The sequenced model atau model terurut, yaitu model pembelajaran di mana saat guru mengajarkan suatu mata pelajaran, guru dapat menyusun kembali topik mata pelajaran lain dalam urutan pengajaran itu dalam topik yang sama atau relevan. Kelebihannya yaitu dengan menyusun kembali urutan topik baik dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti urutan yang dibuat penulis dalam buku teks. Membantu siswa memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Sedangkan kekurangannya yaitu diperlukan kolaborasi berkelanjutan dan fleksibilitas semua orang yang terlibat dalam konten area dalam mengurutkan sesuai peristiwa terkini. 5. The shared model atau model terbagi, yaitu suatu model pembelajaran terpadu di mana pengembangan disiplin ilmu yang mengayungi kurikulum silang, misalnya matematika dan IPA, disejajarkan sebagai ilmu pengetahuan. Kelebihannya yaitu lebih mudah dalam menggunakannya sebagai langkah awal maju secara penuh menuju model terpadu yang mencakup 4 disiplin ilmu, dengan menggabungkan disiplin ilmu serupa yang saling tumpang tindih akan memungkinkan mempelajari konsep yang lebih dalam. Sedangkan kekurangannya yaitu model integrasi antar dua disiplin ilmu memerlukan komitmen pasangan untuk bekerja sama dalam fase awal. Untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih secara nyata, diperlukan dialog dan percakapan yang mendalam. 6. The Webbed Model atau model jaring laba-laba, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Menurut Padmono dalam bukunya, pembelajaran terpadu menyatakan Webbed menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur di jaring laba-laba untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Maka pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Contoh dari penggunaan pembelajaran model ini adalah siswa dan guru menentukan tema, misalnya siklus air, kincir angin, air waduk, air sungai, bisnis air dari PDAM yang bergabung dalam mata pelajaran matematika, IPS, IPA, dan bahasa. Keuntungan pendekatan jaring laba-laba untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar.
Faktor motivasi siswa juga dapat berkembang karena adanya pemilihan tema yang didasarkan pada minat siswa. Sedangkan kelemahan model ini adalah banyak guru sulit memilih tema. 7. Dead-rated model atau model pasang benang, yaitu model pembelajaran yang memfokuskan pada mata kurikulum yang menggantikan atau yang berpotongan dengan inti materi subjek. Misalnya, untuk melatih keterampilan berpikir, dari beberapa mata pelajaran dicari materi yang merupakan bagian dari problem solving. Dan keuntungan dari model ini antara lain, konsep berputar sekitar mata kurikulum yang menekankan pada perilaku metakognitif. Materi untuk tiap mata pelajaran tetap murni, dan siswa dapat belajar bagaimana seharusnya, belajar di mana yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Sedangkan kelemahannya yaitu hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan sehingga secara eksplisit siswa kurang dapat memahami keterkaitan konten antara mata pelajaran satu dengan yang lainnya. 8. Model integrasi atau The Integrated Model, yaitu pembelajaran yang menggabungkan bidang studi dengan cara menemukan keterampilan konsep dan sikap yang saling berhubungan di dalam beberapa bidang studi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antar bidang studi. Patmono dalam bukunya Pembelajaran Terpadu mengatakan bahwa model integrated kurikulum menyajikan satu pendekatan penyeberangan mata pelajaran mirip dengan model shared. Dan keuntungan dari model ini yaitu siswa saling mengaitkan, saling menghubungkan di antara macam-macam bagian dari mata pelajaran. Sedangkan kelemahannya yaitu model ini sulit dilaksanakan secara penuh, membutuhkan keterampilan tinggi, percaya diri dalam prioritas konsep, keterampilan dan sikap yang menembus secara urut dari mata pelajaran, dan membutuhkan model tim ahli pada bidang dan merencanakan dan mengajar bersama. 9. The Integrated Model atau model integrasi, yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu proyek. Misalnya, seorang mahasiswa yang memperdalam ilmu kedokteran, maka selain biologi, kimia, komputer, ia juga harus mempelajari fisika, dan setiap mata pelajaran tersebut ada kesatuannya. Model ini merupakan satu dari model yang memungkinkan pelajar menyeberang dan atau tetap di dalam mata pelajaran, tenggelam dalam minat dan kemauannya untuk belajar. Dan kelebihan dari model ini adalah setiap siswa mempunyai keterkaitan mata pelajaran yang berbeda, maka secara tidak langsung siswa yang lain akan belajar dari siswa lainnya. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah siswa yang tidak senang membaca akan mendapat kesulitan untuk mengerjakan proyek ini, sehingga siswa menjadi kehilangan minat belajar. 10. The Networked Model atau model jaringan, yaitu model pembelajaran yang berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Adapun kelebihan dari model ini adalah siswa memperluas wawasan pengetahuan pada satu atau dua mata pelajaran secara mendalam dan sempit sasarannya. Sedangkan kelemahannya adalah
kemungkinan motivasi siswa akan berubah ke dalam materi pelajaran menjadi dangkal secara tidak sengaja karena mendapat hambatan dalam mencari sumber. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.